Untuk ini ikan ini namanya Hmm. Ini ikan jenisnya ada soa, ada siro. Kalau yang hitam putih namanya siro. Kalau hitam merah putih itu namanya soa. Nah, kalau yang oranye ini namanya utsuri. Nah, di sini produksinya ikan soa siro. Jadi yang paling diminati banyak orang. Selamat datang di saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan menarik ke sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di tengah-tengah keindahan alam Kabupaten Bogor. Kami akan memperkenalkan seorang pemuda yang memiliki keberanian dan semangat untuk beralih dari kehidupan sibuk di Jakarta menuju kehidupan yang lebih damai dan bermakna di Desa Tegal, Kecamatan Kemang. Pemuda ini, yang awalnya bekerja di ibu kota, memutuskan untuk mengejar passionnya dalam budidaya ikan koi. Dalam perjalanan ini, dia menemukan kedamaian dan keindahan dalam mengurus dan merawat ikan-ikan yang anggun ini. Melalui perjalanan panjangnya, pemuda ini berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa, bahkan diliput oleh beberapa stasiun televisi nasional dan menjadi sorotan di saluran YouTube pribadinya. Tim branding dari Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor tertarik dengan kesuksesan dan kegigihan pemuda tersebut dalam membudidayakan ikan koi. Kami ingin mengabadikan cerita inspiratif ini dan berbagi dengan Anda semua. Kami berkesempatan untuk melihat sendiri keajaiban yang terjadi di tempat budidaya ikan koi milik pemuda tersebut. Bahkan, tidak hanya itu, beberapa pejabat nasional juga terkesima dengan prestasi pemuda ini dan mereka tidak ragu untuk mengunjungi tempat budidaya ikan koi yang luar biasa ini. Melalui pengorbanan dan kerja kerasnya, pemuda ini telah mengubah kehidupannya sendiri dan sekaligus memberikan inspirasi bagi banyak orang. Bersiaplah untuk melihat keindahan alam dan keajaiban yang tersembunyi di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kami akan menunjukkan bagaimana pemuda ini telah mengubah hidupnya melalui cinta dan dedikasinya terhadap budidaya ikan koi. Mari kita simak bersama-sama kisah luar biasa ini dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menikmati perjalanan kami dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cece Komeni. Saya founder dari Juragan Ikan Koi atau Farm Koi Bogor. Tepatnya di Kampung Anyar, RT 02 RW 07, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Nah, ini pertama dulu nih yang harus saya kasih tahu dulu, kita ini sebenarnya bukan lulusan perikanan. Saya adalah lulusan IT, tentang programmer, tentang ya pokoknya berhubungan dengan IT. Tapi di sisi lain, kita melihat peluang tentang ikan hias, khususnya ikan koi ini luar biasa. Kebetulan kita ini lahirnya di desa, tinggal di desa. Potensial di Kampung Anyar, khususnya di Kecamatan Kemang ini luar biasa. Nah, di sisi lain saya ingin menjadi seseorang yang bisa bermanfaat, tapi di sisi lain di sini ada nilai ekonomi yang luar biasa. Nah, ini salah satu alasan mendasar kenapa saya bergelut di bidang ikan koi, karena ada potensi yang memang semakin digali itu semakin mantap. Di sini jenis ikan koinya hampir semua lengkap, dari kohaku, sanke, soa, siro, suri, tanco, itu semua lengkap. Karena di sini menjual ikan koi berdasarkan permintaan pasar, jadi hampir semua jenis ada di sini. Kendala di dalam usaha yang pertama gini, kalau kendala udah pastilah, cuman saran dari kita, ketika kita melihat kendala, jangan pernah berpikir yang tidak baik dulu untuk masa depan. Jadi berpikirnya gini, masalah pasti ada, tapi sebaiknya kita selama ada niat pasti ada jalan. Jadi kekurangan sambil berproses, kekurangan sambil berjalan. Jadi
kita perbaiki aja terus. Salah satunya, contoh, ikan ini adalah makhluk hidup, hari ini sehat, besok bisa mati. Itu sebuah resiko yang memang saling keterhubungan. Artinya ketika kita memulai usaha, artinya di situ ada resiko. Semakin resikonya tinggi, itu semakin menarik menurut kita ya. Hasilnya nanti semakin besar. Semakin kecil resikonya, hasilnya juga kecil. Nanti setelah kita udah menguasai resiko besar, resiko kecil, barulah kita tidak membedakan mana resiko besar, mana resiko kecil. Intinya jalanin aja dulu. Karena bisnis itu tidak akan ada yang namanya berhasil sebelum dimulai. Nah, tips untuk di budidaya ikan koi, ini salah satunya. Yang pertama, niat dulu. Setelah niat, konsisten. Setelah konsisten, kita berdoa. Setelah berdoa, semua usaha udah, ikhtiar udah, kita serahin sama yang di atas. Artinya di sini, di dalam usaha ini bukan hanya mengandalkan kepintaran secara akal, tapi kita percaya bahwa rezeki itu udah diatur, dan yang penting mah kita harus ikhtiar aja dulu. Nanti hasil akan ngikutin. Karena kalau kita mengedepankan akal, nanti ketika target nggak tercapai, itu nanti akan capek, akan gampang jatuh. Setelah jatuh, ya udah bubar. Nah, kalau saran kita, rubah dulu mindsetnya. Kalau berbisnis itu jangan mencari uang, tapi yang pertama tuh lebih ke menikmati kesukaan kita, hobinya seperti apa, jalaninnya nggak berat. Jadi lebih ke gimana caranya mindset kita nih, cara berpikir kita rubah, bukan untuk mencari uang. Uang itu nanti akan ngikutin. Pertama ilmu dulu kita pelajarin, karena nggak ada orang bodoh, nggak ada orang pintar, semua sama belajar. Nah, untuk strategi dagang yang dilakukan di Juragan Ikan Koi, pertama apalagi kita baru melewati masa-masa sulit COVID. Nah, di sini dulu kita berpikir bahwa yang tadi saya bilang, jangan gunakan akal. Jadi lebih ke kita boleh pintar, kita boleh menggali ilmu sepintar mungkin lah, sebanyak mungkin. Cuman jangan lupakan kita diciptakan oleh siapa. Jadi rezeki sudah diatur. Nah, salah satunya cara untuk strategi dagang, merubah yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Misal, tadi kan karena COVID, orang susah untuk datang untuk membeli produk kita. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa rezeki sudah diatur, yang tadinya bola kita udah diumpan, sekarang kita jemput. Itu salah satunya. Ada namanya direct selling, ada namanya network marketing. Nah, intinya orang nggak perlu capek-capek datang ke sini, misal karena COVID, tapi dengan cara dia memesan, terus mengikuti form-form yang udah kita siapkan, dia tinggal duduk manis di rumah, tinggal nerima ikannya. Gitu. Jadi merubah strategi dagang. Jadi membaca, kalau ingin berhasil di usaha, kita harus sering-sering membaca market pasar tuh maunya seperti apa. Gitu. Jadi jangan monoton. Mentang-mentang kita udah dikenal, mentang-mentang produk kita bagus, kita diam aja, nanti akan ketinggalan. Sedangkan persekian waktu bisnis itu muncul yang baru-baru yang lebih hebat dan lebih bagus lagi daripada kita. Di sini adalah tempat display, tempat breeding. Breeding itu pemijahan. Terus di sini tempat memformulasikan ikan-ikan nanti varietas A ketemu B jadinya seperti apa. Di sini sih tempat penelitian juga. Nah, selain tempat dagang, tempat penelitian, tempat breeding, kita punya satu tempat yang memang khusus, yaitu tempat pembesaran. Nanti di sana ikan itu dibesarkan secara teknik tradisional, tentunya dengan jam terbang ya. Nanti bisa ikut kita ke sawah.
Hari ini, kami sangat beruntung karena kita akan dibawa langsung ke tempat pembesaran ikan koi yang menakjubkan di Juragan Ikan Koi. Dalam perjalanan ini, kami akan menjelajahi indahnya dunia ikan koi, melihat betapa hebatnya tim di Juragan Ikan Koi dalam memelihara dan merawat ikan-ikan ini. Kami berterima kasih kepada tim Juragan Ikan Koi yang telah memberi kami kesempatan istimewa ini. Oke teman-teman, kita sekarang berada di tempat pembesaran sesuai yang tadi kalau yang di atas itu tempat display, tempat breeding, tempat pemijahan, tempat kita bertransaksi. Nah, hari ini kita sedang berada di tempat pembesaran. Biar teman-teman gak penasaran, ikut kita yuk. Dalam video ini, kita telah melihat perjalanan inspiratif seorang pemuda yang mengubah Desa Tegal di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menjadi tempat yang menakjubkan dengan keberhasilannya dalam membudidayakan ikan koi. Keputusannya untuk memilih jalan yang berbeda, meninggalkan pekerjaan di bidang teknologi informasi di Jakarta, telah membuktikan bahwa mimpi dan dedikasi tak terbatas dapat mengubah kehidupan seseorang dan menginspirasi banyak orang. Semoga kisah ini memberikan semangat kepada kita semua untuk mengikuti impian kita dan mencari kebahagiaan di tempat yang tak terduga. Terima kasih telah menyaksikan dan mari kita berbagi inspirasi untuk mencapai mimpi kita bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.